Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Seluruh mahasantri yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kesempatan bagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan ngaji kita Taisirul Khalaq. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, diberikan ridhonya, menjadi ilmu yang barokah, manfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabiil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa junudihi wa ansarihi jamil ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada'i was sholihin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il amilin jami'il malaikatil muqarrabin wa nakhususan la hadrati masyayikhina wa masyayikhil kiram wa asatidil kiram jami'il musannifin wal muallifin khususan khassa ila hadrati muallif hadzal kitab Syekh Hasan Al-Mas'udi wa jami'i talamidina syai'ulillahi ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah alimni wa rabbini. Bismillahirrahmanirrahim. Adabul muallimi utawi iki iku bab mertelaaken tata kramane wong kang mulang. Al-muallimu tae wong kang mulang utawa guru ngono ya kena. Iku dalilut tilmizi wong kang nuduhaken murid. Ilama maring perkara yakunu kang ana iku bihi tetep kelawan ma kamaluhu utawi sampurnane murid utawa tilmid ya, tilmid untuk murid. Kamaluhu tai sampurnane tilmid. Minal ulumi nyatane saking piro-piro ilmu. Wal ma'arif lan piro-piro kawruh. Fayustaratu mongko den syarataken apa ayakuna yen to ana sapa muallim iku min zawil ausofi setengah saking piro-piro wong kang persifatan. Al mahmudati iku min zawil ausofi setengah saking wong kang duweni piro-piro sifat. Wong kang duweni piro-piro sifat al mahmudati kang den puji apa ausof. Li anna ruhatil midzi krana temen setune ruwe murid iku dhaifatun apes apa ruhat tilmid bin nisbati kelawan den nisbataken ila ruhihi maring ruhe muallim. Fa idza tasofa mongkari kalane persifatan sopo bi ausofil kamali kelawan piro-piro sifat sampurno kana mongko ono sopo atilmidhu murid iku al muwaffaku wong kang den paringi pitulung kadzalika halih kaya mengkono-mengkono muallim. Bab ini menjelaskan tentang etika adab sopan santun bagi seorang guru. Jadi nanti kalian yang calon-calon guru, mungkin yang di jurusan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi seorang guru itu punya etika, punya sopan santun yang itu juga harus diikuti. Makanya di
Peribahasa Indonesia itu ada yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu sungguhnya adalah suatu peribahasa yang mengajarkan etika bagi seorang guru. Jadi guru itu nggak boleh sembarangan, nggak sakarepe dhewe. Al-muallimu dalilu tilmid, seorang guru, seorang ustadz, dosen itu adalah petunjuk. Dia menjadi petunjuk bagi muridnya. Petunjuk untuk apa? Untuk hal-hal yang dengan hal-hal tersebut maka seorang murid, seorang siswa, seorang mahasiswa, santri itu bisa menjadi sempurna. Nah, apa yang ditunjukkan oleh sang guru? Ya yang ditunjukkan itu ya pengetahuan, ilmu. Beda antara ilmu dan pengetahuan. Kalau ilmu ya harus mengikuti atau mungkin ya ada standar-standar khusus. Tidak semua pengetahuan itu bisa masuk ke dalam ilmu. Tetapi kalau pengetahuan ya segala sesuatu yang kita ketahui itu namanya pengetahuan. Tapi kalau ilmu ada syarat-syarat khusus, bisa diuji, sistematis dan lain sebagainya itu. Kalau kalian nanti belajar di ilmu apa namanya? Di ilmu filsafat itu ada yang bahas tentang itu. Fayustaratu ayyakuna min dzamil awsafil mahmudah. Nah, karena seorang guru itu merupakan petunjuk bagi siswa, petunjuk bagi seorang murid, maka hendaknya guru itu bisa menjadi guru itu hendaknya memiliki akhlak-akhlak atau sifat-sifat yang terpuji. Ya, hendaknya seperti itu. Jadi jangan sampai seorang guru itu mencontohkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang dia sampaikan. Misalkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang guru, kita mengajarkan kepada murid kita, mengajarkan kepada santri kita untuk tidak berbohong. Maka jangan sampai seorang guru justru melakukan kebohongan. Ketika kita mengajarkan kepada santri, murid-murid kita untuk senantiasa taat kepada orang tua, ya jangan sampai kita sebagai seorang guru mencontohkan hal yang sebaliknya. Kita mengajarkan kepada siswa-siswi kita, murid-murid kita untuk menjaga pergaulan. Jangan sampai kemudian kita terjerumus pada pergaulan-pergaulan yang salah. Ya sebisa mungkin dan memang harus seorang guru mencontohkan hal-hal yang terpuji dalam pergaulan, jangan sampai sebaliknya. Kenapa? Lianna ruhat tilmid dha'ifatun bin nisbati ila ruhihi. Karena roh, jiwa seorang murid itu lemah jika dinisbatkan, dibandingkan dengan gurunya. Nah, kalau dia melihat gurunya melakukan hal yang tidak baik, tentu sang murid akan berpikir, wong guru saya saja boleh kok melakukan hal itu, kenapa saya tidak? Wong guru saya aja begini kok kenapa saya harus begitu misalkan. Nah, itu hal yang perlu menjadi catatan kita pertama. Fa idza tasafa al muallimu bi awsafil kamal kana tilmidul muwaffaqu kadzalik. Maka ketika seorang guru itu mempunyai sifat yang bagus, mempunyai karakter yang bagus, maka murid itu akan tertolong. Ya, dia akan tertolong sehingga kemudian dia akan berusaha untuk mencontoh gurunya. Wah, guru saya seperti itu, berarti saya harus begini. Guru saya orangnya begini, saya berarti harus betul-betul bisa mencontoh dia. Maka Imam Al-Ghazali itu mengatakan, mathalul mursyidi lil mustarsyidi kamathalil aso ma'adhilli. Perumpamaan seorang guru dan muridnya itu adalah kamathalil aso, bagaikan tongkat ma'adhilli dan bayang-bayangannya. Fakaifa yastakimul dhillu, bagaimana bayangan itu akan bisa menjadi tegak idza kana al-aso ghairul mustaqim,
ketika tongkat itu tidak tegak atau lurus. Jadi ini penting, guru harus lurus. Kenapa? Kalau nggak lurus bagaimana dengan muridnya? Nggak mungkin ada bayangan itu bisa lurus kalau tongkatnya itu ternyata tidak lurus. Gitu loh ya. Nah ini maka nanti tolong kalau teman-teman semuanya sudah menjadi ustadz, menjadi guru, kenceng ya kenceng. Mengatakan sudah waktunya ini, ya ini. Jangan molah-malih dan seterusnya. Maka itu nanti akan menyebabkan murid-murid kita, santri-santri kita mempunyai karakter-karakter yang tidak lurus. Faidan mongko arikalane ittasofal mu'allimu bi awsofil kamal. Faidan mongko arikalane ittasofal mu'allimu bi awsofil kamal la buddha wajib. La buddha wajib apa yakuna yen to ana sapa muallim iku takiyan wong kang takwa utawa wedi Allah, mutawadhi'an tur wong kang andap asor, layinal janibi kang lemes lambunge, litamila supaya condong opo al-qulubu piro-piro ati ilaihi maring muallim. Fatastafidu mongko ngalap faedah opo al-qulub minhu saking muallim. Wa yakuna lan yentono sapa muallim iku haliman wong kang aris, wakuron tur wong kang anteng, liyuk tada supaya den enut, liyuk tada supaya den enut sapa bihi muallim. Wa yakuna lan yentono sapa muallim iku dza rahmatin wong kang duweni kawelasan, litalami zimaring piro-piro murid, syafi kontur banget welase, alaihim ing atase talamid, litazuma supaya agung apa rohbatuhum demene talamid, fima ing dalem perkara yulkihi kang nibaaken ing ma, yulkihi kang nibaaken sapa muallim ing ma, yulkihi kang nibaaken sapa muallim ing ma ilaihim maring talamid. Wa iyang sohahum lan lamun nasihati sapa muallim ing talamid, wa yu'adzibahum punya kalian wa'an itu mestinya insyaallah yang benar wa'an. Wa ayyang sohahum bukan wa iyang yang sohahum kalau melihat runtutnya kalimah. Jadi wa ayyang sohahum lan yento bukan lamun. Lamun itu butuh jawab nanti. Wa ayyang sohahum lan yento nasihati sapa muallim ing talamid, wa yu'adib utawa didik mulang tata krama ya kena. Wa yu'adibahum lan yen to didik utawa mulang tata krama sapa muallim ing talamid. Fayahsunu mongko bagusi sapa muallim takdibahum ing adabe talamid. Wala yukallifahum lan yen to ora merdi-merdi ing talamid. Wa alla yukallifahum lan yen to ora merdi-merdi sapa muallim ing talamid, ora merdi-merdi, merdi-merdi iki meksa, gak meksa ngono. Minal ma'ani saking pira-pira makna, ma ing perkara, ma ing perkara taksuru kang cupet, taksuru kang cupet anhu saking ma, anhu saking ma apa idrakatuhum
panemune talamid. Apa idrakatuhum panemune talamid. Faidan labuta yakuna taqiyan mutawaddi'an layyinal janibi litamilal qulubu ilaihi. Nah, karena itu, karena seorang ustadz, seorang guru, seorang dosen, muallim, murabbi, mursyid, itu harus mempunyai karakter atau sifat-sifat yang terpuji, maka hendaknya seorang guru, seorang muallim itu adalah seorang yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Orang yang tawadhu, tidak sombong. Layyinal janib, lemes lambungi, artinya apa? Enggak rakus. Gitu ya. Supaya apa? Kalau demikian maka banyak hati yang condong kepadanya. Akhirnya sang murid fatastafidu minhu, bisa mengambil faedah, manfaat dari gurunya. Wa yakuna haliman waquran liyuktadabi. Hendaknya jadi orang itu yang aris, anteng, tidak terlalu banyak bicara. Bicara sekedar ketika dibutuhkan, enggak terlalu banyak guyonan dan lain sebagainya. Supaya apa? Dia bisa menjadi panutan. Wa yakuna dha rahmatin litalamid syafiqun alaihim. Hendaknya juga punya kasih sayang kepada para murid-muridnya. Harus betul-betul sayang kepada muridnya. Lah, sayang itu bukan berarti kalau ada muridnya melakukan kesalahan tidak diingatkan, tidak. Justru ketika dia merasa kasih sayang kepada murid, yang namanya orang sayang ya harus diingatkan kalau berbuat salah. Sama dengan seorang ayah, ibu kepada anaknya. Lek anaknya salah ya diseneni. Nek perlu kadang-kadang anaknya salah ya digeblek. Anaknya enggak, misalkan tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat, digepok ora apa-apa. Itu adalah wujud kasih sayang. Coba sampean bayangkan ketika sampean melihat teman atau orang yang sampean sayangi, dia mau jatuh ke lubang yang berbahaya bagi dirinya. Kira-kira kan sampean mesti akan menarik tangannya ketika sudah tahu dia mau jatuh. Ditarik atau dijongkrok nih ke arah yang berbeda supaya dia tidak terjatuh ke situ. Meskipun itu menyakitkan dia, tetapi itu menyelamatkan dia. Nah, ini adalah gambaran dari rahmatin sama syafiqon. Supaya murid kita itu juga cinta kepada kita. Fima yulkihi ilaihim, terhadap sesuatu yang disampaikan kepada dia. Wa yang sohahum, kita memberikan nasihat. Guru-guru memberikan nasihat kepada para muridnya, mendidiknya dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang baik. Akhlak itu penting. Bagaimana akhlak sampean kepada gurunya, bagaimana akhlak sampean misalkan kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih tua dari kalian, akhlak kepada sesama teman, akhlak ketika kita belajar, akhlak ketika kita berpakaian, akhlak ketika kita bergaul. Nah, ini penting. Rasul itu tidak diutus untuk mencerdaskan akal, itu tidak. Meskipun itu bagian juga dari risalahnya, tetapi yang ditegaskan oleh Allah, yang disampaikan oleh beliau Rasulullah, itu adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Gitu ya. Jadi yang paling ditekankan di situ oleh Rasulullah adalah bahwa dia diutus di muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ilmu iya bagian dari risalah beliau. Thalabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma walau bisin. Dan seterusnya. Tetapi ternyata inti risalah dari Rasulullah itu terutama adalah untuk membentuk karakter akhlak yang baik, yang terpuji untuk umatnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa alla yukallifahum minal ma'ani. Juga
tidak memaksa murid-murid kita dengan makna atau sesuatu lah, tidak hanya sekedar makna saja, tidak, ya segala sesuatu ilmu pengetahuan yang dia memang tidak mampu. Jadi kalau memang dia nggak mampu ya nggak usah dipaksakan, karena setiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang itu harus dihargai dan dihormati. Gitu. Kalau semuanya nanti pinter, semuanya jadi dosen, sopo sing arep dadi mahasiswa nih. Kalau semuanya nanti jadi ahli, misalkan jadi ahli arsitek, siapa yang jadi kuli bangunan? Nggak ada. Jadi setiap orang punya karakter, punya kemampuan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Adabul muta'allimi utawi iki kubab mertelaaken tata kramane wong kang bibinau, berarti murid. Lil muta'allimi iku tetep kedue wong kang bibinau. Adabun utawi tata krama, adabun utawi tata krama fi nafsi kang tetep ing dalem awak dhewe ne muta'allim. Wa adabun lan tata krama ma'a ustadhi sartane gurune muta'allim. Wa adabun lan tata krama, wa adabun lan tata krama ma'a ikhwanihi sartane pira-pira kancane muta'allim. Amma adabu anapun utawi pira-pira tata kramane muta'allim fi nafsihi kang tetep ing dalem awak dhewe ne muta'allim iku fakathiratun mongko akeh. Iku fakathiratun mongko akeh, minha iku setengah saking kathira. Minha iku setengah saking kathira tarkul ujbi utawi tinggal ujub. Tarkul ujbi utawi tinggal ujub. Wa minhalan iku setengah saking kathira at-tawadhu utawi andap asor. Wasit kulan temen. Liakuna supaya ono sapa muta'allim, liyakuna supaya ana sapa muta'allim iku mahbuban wong kang den demeni. Iku mahbuban wong kang den demeni mauthu sapa bihi muta'allim. Wa min halan iku setengah saking kathira. Ayakuna utai yentono sapa muta'allim iku wakuron wong kang anteng fi misyatihi ing dalem lumakune muta'allim. Ghaddan tur wong kang ngreksa torfahu ing peningale muta'allim anin nadhari saking ningali ilal muharramati maring pira-pira perkara kang den haramaken. Wa yakuna lan yentono sapa muta'allim iku aminan wong kang kena den percaya alama ing atase perkara apa ma ing muta'allim minal ilmi nyatane saking ilmu. Fala yajibu mongko ora kena jawab sapa muta'allim bi ghairi ma kelawan sakliyane perkara ya'rifu kang ngerti utawa weruh sapa muta'allim ing ma. Adabul muta'allim, bab ini menjelaskan etika sopan santun tata krama kanggone seorang murid. Lil muta'allimi adabun fi nafsi wa adabun ma'a ustadhihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Bagi seorang murid itu ada sopan santun, tata krama untuk dirinya sendiri. Ada etika sopan santun yang berkaitan antara dirinya dengan ustadznya, gurunya. Ada juga dengan teman-temannya. Amma adabu fi nafsi, adabnya yang berkaitan dengan dirinya itu banyak. Contoh, meninggalkan ujub, membanggakan diri. Jadi murid itu jangan membanggakan diri, jangan bangga dengan kemampuan yang kamu miliki. Ya. Kenapa? Orang yang ujub
itu akhirnya males untuk belajar. Orang yang ujub, bangga diri, merasa bahwa dirinya itu pinter, merasa dirinya itu hebat, itu mereka pada akhirnya ujungnya adalah tidak mau untuk belajar, males. Kenapa? Al-ma'u lam yajri ila makanin ali. Jadi air itu nggak akan mengalir ke tempat yang tinggi. Air itu selalu mengalir ke bawah. Orang yang menempatkan dirinya sebagai orang yang ujub, sombong, dia merasa bahwa dirinya itu tinggi. Sehingga ilmu yang disampaikan kepada dia oleh gurunya, yaitu nggak akan pernah masuk. Karena dia sudah merasa dia itu lebih pintar dari gurunya. Ujub. Maka hilangkan itu rasa itu. Wa minha lagi at-tawadhu'u wasidku. Harus tawadhu di hadapan gurunya. Ya, tawadhu. Kemudian bisa dipercaya, jujur, ya, supaya dia itu mahbuban mautsuqon bihi, dicintai oleh banyak orang dan dia juga bisa dipercaya. Wa minha yakuna waquran fi misyati. Kalau jalan ya yang tenang. Kalau jalan jangan pencilaan, itu enggak tepat. Sing anteng, kholdan terfahu, dijaga pandangannya, jari melihat segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa yakuna aminan ala ma utiyahu minal ulum. Kalau dikasih ilmu oleh gurunya, ya dia mestinya bisa dipercaya. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan dia ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, ya bilang aja, ngapunten kula mboten sumerep, saya tidak tahu. Itu cukup. Dan itu tidak merendahkan diri seseorang kok. Jangan menjadi orang yang sok pinter, gak ngerti, ditekoni ini, wah akhirnya jawabannya ngalor ngidul ngetan ngulon, padahal jawaban itu tidak mencerminkan jawaban yang sesungguhnya dari pertanyaan itu. Artinya apa? Bahwa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan kepada dia. Yes, ini penting, ini termasuk adab. Wa ma dabuana penutawi toto kromone muta'alim ma ustadhi sartani piro-piro ma ustadhi sartani gurune muta'alim iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu ayak takidau tayen tone kotaken sapa muta'alim anna fadlahu ing temen setuhune kautamane muta'alim iku akbaru luwih gedhe min fadli walidayhi tinimbang saking kautamane wong tuwa lorone muta'alim alaihi ing atase muta'alim lianna krana temen setuhune ustad iku yurabi ngitik-ngitik sapa ustad ruhahu ing ruwe muta'alim wa min halaniku setengah saking adabuhu al khudu'u utawi andap asor amamahu ing dalem ngarepe ustad wal julusulan lungguh fitarsi ing dalem pendersane ustad bil adabi kelawan tata krama wa husnil isghailan baguse nengklengaken ilama maring perkara iyaku luhu kang ngendikaaken sapa ustad ing man wa min halaniku setengah saking adabuhu tarkul mizahi utai tinggal guyonan walayam dahalan yento ora muji sopo muta'alim ghairahu ing liyane ustad minal ulama saking pira-pira wong alim bihadrati ing dalem ngarsane ustad makhafatan krono arai wedi ayyafhama ing yen to faham sapa ustadzuhu ustate muta'alim
annahu ing temen setuhune muta'allim iku yadhummuhu modo sapa muta'allim ing ustad. Wa minha lan iku setengah saking adabuhu Allah yasuddahu utayento ora nyegah ing muta'allim apa al haya'u isin anis suali saking takon amma saking perkara la ya'rifu kang ora weruh sapa muta'allim ing ma. Wa ma adabu ma ustadhi adapun adab etika sopan santun seorang murid bersama dengan gurunya itu diantaranya satu ayat kita anna fadlahu akbaru min fadli walidayhi alaihi. Harus yakin bahwa guru itu lebih utama bila dibandingkan dengan kedua orang tuanya bagi si murid. Mengapa? Li'annahu yurabbi ruhahu. Karena seorang guru itu mendidik jiwa murid. Jadi kalau guru itu mendidik jiwa sang murid, kalau orang tua itu mendidik jasad atau fisiknya. Sehingga dia harus punya iktikad bahwa guru lebih utama dalam hal mendidik sang murid. Tetapi bukan berarti itu lantas kita ngepek nih wong tua ya ndak. Ini adalah iktikad dalam hati sing kaitannya dengan ilmu dan pengetahuan, gitu loh ya. Wa minha al khudu amamahu, termasuk diantaranya lagi apa? Khudu. Anda pasor ketika di depannya itu sopan, duduk dalam pelajarannya dengan penuh sopan, memperhatikan apa yang disampaikan. Jangan sampai kemudian hanya guyonan sendiri ketika ustadznya menyampaikan sesuatu, atau Anda memuji seorang ulama atau orang yang cerdas, orang alim yang lain di depan guru Anda, itu jangan sampai terjadi. Mengapa? Khawatir kalau seandainya guru Anda itu punya pemahaman yang berbeda. Pahamnya mungkin, wah ini murid saya sedang mengejek saya, murid saya sedang menghina saya. Itu jangan sampai itu terjadi. Karena sekali lagi ilmu itu barokahnya tetap dalam ridho seorang guru. Karena itu di dalam pondok pesantren biasanya yang paling ditekankan adalah kita mencari berkah dan ridho dari seorang guru. Apapun keputusan dari seorang guru, keputusan dari mu'alim, seorang kiai, itu biasanya selalu diterima oleh seorang santri di pesantren. Mengapa? Karena mereka yang dicari adalah ridhonya. Nah, itu penting. Nah, lagi kalau misalkan Anda tidak tahu sesuatu, kita nggak ngerti tentang sesuatu, maka jangan malu untuk bertanya. Wa amma dabuana pun utawi toto kromone ma ikhwani sartane pira-pira kancane muta'allim iku faminha mongko iku setengah saking adabuhu ihtiramuhum utawi mulyaaken ikhwan wa tarku ihtiqarihim lan ninggal ngino-ngino salah sijine wong minhum saking ikhwan wa tarkul isti'la ilan tinggal ngrasa luhur alaihim ing atase ikhwan. Wa minha lan iku setengah saking adabuhu Allah yaskhara tayen tora ngino-ngino sapa muta'allim bibati ilfahmi kelawan kendone pemahaman minhum saking ikhwan. Wa la yafrahalan yen ora bungah sapa muta'allim idza wabba khari kalani meleh-melehaken sapa al ustadzu guru ba'dul qasirina ing setengah wong kang padha cupet ngakole kabeh. Fa inna dzalika krana temen setune mengkono-mengkono
Mazkur iku asbabul bughdhi, piro-piro sebabe bendu, wal adawati lan sesatron. Adapun etika adab sopan santun bersama dengan teman-temannya adalah memuliakan mereka, meninggalkan menghina salah satu di antara teman, jangan sampai merasa lebih tinggi daripada yang lain, jangan sampai kita menghina mereka. Bibat ilfahmi, enek koncone sing ora patek pahaman dino-ino, wah pancen awakmu ki utek dele utawa tempe. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ketika ada guru yang memarahi temennya, ya jangan kemudian kamu itu justru gembira dengan hal itu, karena semua itu bisa menjadi sebab permusuhan, sebab temanmu marah dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk hari ini cukup. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat bagi kita semuanya. Semakin disempurnakan akhlak kita sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mengikuti baginda agung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesehariannya. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah wa minal ghaus radhiyallahu an nadrah wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.